Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan tema 1 subtema 2. Kita akan membahas makna dari butir-butir Pancasila dan patung. Makna dari butir-butir Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang memiliki makna dari dan nilai-nilai yang luhur dalam setiap sila-silanya. Hal ini karena sudah dirumuskan menjadi kehidupan bangsa Indonesia yang terdapat banyak manfaat dari setiap penerapan sila-sila dari Pancasila tersebut. Makna dari butir sila ketiga, contohnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu bekerja sama dalam setiap kegiatan agar tercipta persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, mendahulukan kepentingan negara, kesatuan, persatuan, dan keselamatan bangsa daripada kepentingan pribadi atau golongan. Yang ketiga, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang keempat, cinta tanah air dan bangsa. Yang kelima, bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. Kalian bisa memahami dari makna sila ketiga di buku paket tema 1 halaman 42 sampai 44. Di sana terdapat banyak contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari. Makna dari butir sila keempat. Penerapan sila keempat sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, yang pertama, tidak memaksakan keinginan. Yang kedua, selalu melakukan kegiatan bermusyawarah untuk mufakat. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan orang banyak. Yang keempat, menjalankan keputusan yang disepakati bersama. Kalian bisa memahami dan membacanya pada buku paket tema 1 halaman 74 sampai dengan 76. Pembahasan yang selanjutnya adalah tentang patung. Pada umumnya, patung diciptakan untuk kebutuhan batin yang dinikmati keindahannya. Menurut fungsinya masuk dalam kategori karya seni rupa. Jenis dan bahan yang digunakan dalam pembuatan patung sangat beragam. Patung merupakan karya seni 3 dimensi. Media berkarya dalam membuat seni patung itu terdiri dari yang pertama bahan, yang kedua alat, yang ketiga tekniknya. Kalian bisa membaca buku LKS tema 1 halaman 34 sampai 35 dan 44. Yang pertama kita akan membahas bahan. Bahan yang digunakan dalam pembuatan patung berbeda-beda. Bahannya sebagai berikut. Yang pertama ada bahan lunak. Materialnya biasanya berbahan empuk dan mudah dibentuk, seperti lilin, tanah liat, dan sabun. Yang kedua berbahan sedang. Materialnya tidak lunak dan juga tidak keras, seperti kayu waru, sengon, randu, dan mahoni. Yang ketiga berbahan keras, materialnya biasanya berbahan keras, seperti kayu jati, kayu sonokeling, kayu ulin, batu padas, batu granit, dan lain-lain. Yang keempat bahan cetak, seperti gips, kuningan, perunggu, campuran semen, dan pasir. Selanjutnya kita akan bahas alat. Dalam membuat patung kita membutuhkan alat. Alatnya sebagai berikut. Yang pertama butsir, yang disebut alat bantu yang digunakan untuk membuat patung dari bahan lunak seperti tanah liat. Yang kedua meja putar, meja yang digunakan untuk memutar proses pembuatan patung. Fungsinya untuk mengontrol dan memudahkan bentuk dari segala arah. Yang ketiga pahat, digunakan untuk memahat patung yang berbahan keras. Ada 2 jenis pahat, yaitu pahat kayu dan pahat batu. Yang keempat, cetakan, digunakan untuk mencetak karya patung dari bahan cair. Yang kelima, sendok adonan,
untuk mengambil adonan dan menempelkannya pada karya patung. Di sini juga terdapat dua jenis sendok adonan, yaitu terbuat dari besi dan kayu. Teknik dalam membuat patung dapat kita kuasai. Di antaranya, satu teknik membentuk, yaitu membuat dengan cara menempel sedikit demi sedikit untuk proses pembuatan patung. Yang kedua, teknik merakit, yaitu teknik ini hampir sama dengan membentuk. Tetapi pada umumnya teknik ini sudah terdapat potongan-potongan dari bagian-bagian patung tersebut yang akan dirakit. Yang ketiga, teknik memahat, yaitu mengurangi bagian bahan yang tidak terpakai dengan berbagai cara sesuai bentuk karya patungnya. Yang keempat, teknik membutsir, mengurangi bagian bahan yang tidak terpakai tetapi dengan alat sejenis pisau berukuran kecil. Yang kelima, teknik mencetak. Biasanya teknik ini diawali dengan pembuatan model, kemudian modelnya diisi dengan cairan, lalu menunggu hingga keras. Yang keenam, teknik menempa, yaitu membentuk lembaran atau batangan logam dengan cara memukul bahan tersebut sehingga membentuk objek yang diinginkan. Oke, cukup sekian pelajaran hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.